Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian, kelas 10 dimanapun kalian berada. InsyaAllah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dapat rahmatnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya saya membuat video tentang keadaan masyarakat Arab atau Quraisy secara khususnya dan sebelum datangnya Islam. Dan juga di sana penjelasan tentang jahiliyah. Pada video ini kita akan lanjutkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelumnya kita akan kembali sejenak tentang sejarah singkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah, besar di Mekah. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu karena sang ayah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir dan sang ibu wafat ketika usia 6 tahun dalam perjalanan pulang dari Madinah kembali ke Mekah. Di suatu desa bernama Buah meninggal dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, umur 8 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib yang sangat menyayangi seorang pembesar Quraisy, dan ternyata sang kakek wafat setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian pengasuhannya dilanjutkan oleh sang paman, yaitu adalah Abu Thalib yang melindungi dan menyayanginya hingga dewasa. Di umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah mengikuti sang paman berdagang, karena kebanyakan orang Quraisy Mekah itu berdagang, sang paman pun demikian, sampai nanti umur 12 tahun berdagang ke Syam. Kemudian nanti umur 25 tahun Nabi Muhammad sudah mulai menikah dengan seorang saudagar kaya, yaitu adalah Sayyidah Khadijah, wanita yang sangat memiliki nama, memiliki kehormatan, memiliki kekayaan luar biasa di kota Mekah. Kemudian ketika selanjutnya umur 35 Nabi Muhammad ada suatu peristiwa, nanti bisa kalian baca sendiri tentang bagaimana Nabi Muhammad ini bisa menyatukan orang-orang suku Quraisy karena perselisihan pendapat tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali Ka'bah setelah setelah Ka'bah ini direnovasi ulang karena hancur pasca banjir. Selanjutnya umur 40 tahun Nabi Muhammad ini mencapai suatu fase ketika itu Nabi Muhammad menyendiri sampai suatu saat turunlah wahyu pertama, yaitu di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur, setelah berhari-hari itu menyendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini. Oke, Mekah sendiri adalah suatu kota kuno yang sudah dikenal semenjak Nabi Ismail bin Ibrahim. Itu nanti bisa dibaca di surat Ibrahim ayat 37. Dan orang-orang keturunan Nabi Ismail adalah orang-orang Arab nanti. Kemudian ini sudah semenjak abad ke-19 sebelum Masehi. Nah, ini keadaan kota Mekah sekarang. Selanjutnya, sejarah dakwah periode Mekah ini dimulai pada malam 17 Ramadan. Ketika itu di Gua Hira, di Jabal Nur turunlah ayat surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad menyaksikan seberkas cahaya yang sangat besar, ada sosok yang besar, dimanapun Nabi Muhammad menghadap itu ada sosok yang sangat bersinar, itu adalah Jibril, yaitu mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. 3 kali demikian, sampai yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Nabi Muhammad, bacalah Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ini bisa kalian baca sendiri nanti di buku LKS ini. Tentang turunnya turunnya surat Al-Alaq pertama kali. Oke, kembali lagi. Nah, lanjutin aja. Nah, setelah itu kejadian tersebut, pulanglah Nabi Muhammad nanti, kemudian ditenangkan oleh istrinya, dan keesokan harinya Sayyidah Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Nawfal. Itu adalah seorang Nasrani yang taat. Dia salah satu pemuka agama Nasrani yang Ahlul Kitab, kemudian mengatakan bahwasanya yang ditemui Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Kemudian selanjutnya setelah itu ada fase jeda di sana, fatrah artinya jeda sekitar 40 hari sampai turunnya wahyu kedua, Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, di fase tersebut tiba-tiba Nabi Muhammad berjalan, terdengar suara gemuruh di langit. Kemudian Nabi Muhammad ketakutan, minta diselimuti oleh sang istri. Dan ketika diselimuti oleh istri itulah turunlah ayat kedua, Al-Mudaththir ayat 1-7, wahyu kedua, maaf. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andzir, sampai terakhir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ayat kedua inilah yang menjadi landasan utama Nabi Muhammad mulai berdakwah. Kum fa'andzir, bangunlah dan berilah peringatan. Oke, itulah sejarah dakwah periode Mekah dimulai ketika turunnya wahyu pertama dan wahyu kedua. Selanjutnya, ini Gua Hira, dan ini adalah Jabal Nur. Nah,
Jadi udah dakwah di Mekah, kita bagi menjadi dua fase, fase dakwah sirriyah dan fase dakwah jahriyah. Nah, nanti yang masuk strategi dakwah Nabi Muhammad itu menjadikan fase dakwah menjadi dua, yaitu 3 tahun dakwah secara sirriyah atau secara diam-diam, secara rahasia, sirrun itu rahasia, dan jahriyah secara terang-terangan selama 10 tahun. Oke. Nah, dakwah pertama itu adalah pada kerabat dan orang-orang dekat yang dimulai Nabi Muhammad ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu adalah wa'anzir asyirataka al-aqrabin, yaitu adalah berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi Muhammad akhirnya menyerukan dakwah Islam kepada kerabatnya, yaitu adalah Bani Hashim. Selanjutnya nanti ada dakwah jahriyah, dimulai setelah 3 tahun berdakwah. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yaitu adalah fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad mulai menyerukan dakwahnya kepada segenap lapisan masyarakat dan sempat mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah itu di suatu bukit. Kemudian di situ nanti ada penentangan dilakukan oleh Abu Lahab. Nah, imbasnya nanti terjadi penyiksaan kepada pengikut-pengikut yang sudah memeluk Islam sejak awal, termasuk Yasir, Ammar, Sumayyah. Ini adalah satu keluarga yang disiksa. Kemudian Bilal dan Khabbab bin Ar'ad, ini adalah beberapa sahabat yang tersiksa oleh siksaan mengenai. Oke. Nah, kalau di sini dakwah sembunyi-sembunyi sudah tadi, di dakwah sembunyi-sembunyi sini yang berlangsung selama 3 tahun, Nabi Muhammad ini sudah berhasil menyerukan keislaman. Pertama, orang-orang yang masuk Islam pertama kali itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, dari istrinya sendiri, dari golongan wanita itu adalah Khadijah. Dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana dia adalah sepupu sendiri. Dan kemudian nanti dari anak angkatnya, dari golongan budak juga adalah Zaid bin Haritsah. Dia adalah anak angkat, tapi dari golongan budak atau hamba sahaya. Selanjutnya dari golongan orang dewasa laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian juga termasuk Ummu Aiman, itu adalah pengasuhnya yang sejak kecil mengasuh beliau. Kemudian dari sana nanti banyak tokoh-tokoh yang memeluk Islam. Ini adalah nama-nama yang bisa dibaca sendiri. Nah, dakwah terang-terangan selama 3 tahun ini, Nabi Muhammad mengajarkan Islam dan nilai keislaman ini di rumah seorang sahabat bernama Arqam bin Abil Arqam. Nah, di Darul Arqam ini, di rumahnya Arqam, di sanalah orang-orang yang sudah memeluk Islam secara diam-diam mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad. Oke, kemudian di dakwah terang-terangan setelah 3 tahun, setelah turunnya Al-Hijr ayat ini, ayat 94. Nah, nanti banyak tokoh-tokoh yang masuk Islam, bahkan dari Bani Ghifar yang jauh pun. Itu ada nanti Jundub yang nanti berganti nama menjadi Abu Dzar Al-Ghifari, dari Bani Daus juga masuk Islam. Nah, yang paling suatu cerita yang ikonik ketika Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa, ketika itu mengatakan, wahai masyarakat Mekah, apabila aku mengatakan kepada kalian, apakah kalian percaya bahwasanya kalian di bukit sana sudah ada pasukan kuda yang akan menyerangmu? Apakah kata mereka? Demi Allah Nabi Muhammad, demi Allah Muhammad, kami tidak pernah punya pengalaman kepadamu kecuali kejujuran. Maksudnya apa? Maksudnya mereka percaya apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya peringatkan kepada kamu akan siksa di hari kiamat. Nah, sana kan, wahai kalau gitu, masyarakat Mekah, aku di sini mengatakan kepada kalian, aku akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, karena akan ada nanti azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhir. Nah, karena tersebut, akhirnya marahlah sang paman Abu Lahab dan istrinya, kemudian mencaci Nabi Muhammad. Alihada jama'atan, apakah karena ini kamu membual kami semua, wahai Muhammad? Nah, karena tersebut, akhirnya nanti turunlah surat yang kita tahu, surat Al-Ahab, yang mana di situ disebut nama sang paman sendiri, termasuk tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad, yaitu Tabbat Yada Abil Lahab wa Tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan juga tersebut disebutkan juga dalam ayat ini, surat ini, istrinya, yaitu adalah Ummu'atuhu Hamalatul Hatab, dan istrinya pula sebagai Hamalatul Hatab, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Kemudian bisa kalian baca sendiri di sini beberapa tantangan dakwah Nabi Muhammad ketika mulai dakwah secara terang-terangan. Dimulai ketika sang paman didatangi untuk meminta memberhentikan Nabi Muhammad dalam berdakwah, kemudian menukarkan Nabi Muhammad dengan ingin membunuhnya. Kemudian juga bahkan tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap pemeluk Islam
seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, At-Tamimi, Mu bin Uqais, Al-Mu'amili dan sebagainya bisa kalian baca sendiri di sini. Oke. Itulah singkat yang bisa kalian baca nanti. Kemudian selanjutnya. Nah, dakwah di Mekah ini berlangsung selama 13 tahun atau 12 tahun 5 bulan dan 13 hari. Dihitung dari 18 Ramadan ketika diangkat menjadi nabi sampai nanti 1 Rabiul Awal, itu dimulai ketika hijrah, dan itu ketika Nabi Muhammad berusia 54 tahun, dan selanjutnya nanti selama 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, masuk dakwah periode ke Madinah. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait tentang substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan atau kita selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.